warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Nomor induk mahasiswa saya 2520919113. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 dari LPTK UIN Syekh Wasil Kediri. Hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 MTSN 16 Jombang dengan materi Toharoh. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar supaya apa yang kita akan pelajari hari ini benar-benar kita dapatkan dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kita baca Al-Quran terlebih dahulu sebagai pembuka. Kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyi lagu nasional. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya, oke? Saya mohon anak-anak di sini. Itu yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Maria mau mengabsen dulu. Ada nggak yang nggak hadir hari ini? Maria mau kita akan membahas tentang bab Toharoh. Sudah ada gambaran? Apa itu Toharoh? Bersuci. Sekarang kita lihat dulu LKS-nya. Buka LKS-nya. Di halaman berapa, Mbak? 5. Mulai halaman 5. Sebelumnya itu ada halaman 4 tentang bab 1 Toharoh. Ya, di situ ada 3 poin yang harus kita bahas. Ya, yang pertama tentang apa? Yang paling penting ya tentang pengertian dulu. Kita nggak bisa langsung menuju ke macam-macam kalau kita tidak tahu artinya. Oke, silakan baca dulu. Nana, gimana? Tadi sudah baca materinya? Kita akan bahas tentang Toharoh. Apa itu Toharoh? Ada bukan sudah menuliskan di situ. Toharoh berasal menurut bahasa adalah bersuci. Suci dari apa? Oke. Toharoh menurut istilah adalah menggunakan batas najis dan kotoran tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi khusus untuk menghilangkan hadas besar. Mandi khusus, kenapa kok khusus? Karena ada doanya, nggak boleh anggar-anggar begini, nggak boleh. Harus ada doanya. Doa mandi besar karena haid. Yang cewek nih, yang cewek. Mandi besar, niat mandi besar untuk haid. Coba Mbak Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbar minal haidi. Terima kasih, benar. Yang itu untuk perempuan. Sekarang untuk yang laki-laki, bagaimana cara mandi besarnya untuk setelah lebih besar? Nah, sekarang coba Mas Axel. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Fadlillahi Ta'ala. Oke, boleh, nggak apa-apa begitu.
Nah, diniati dalam hati, aja dalam lisan kok, tapi harus dalam hati. Gimana anak-anak setelah Bu Maria menjelaskan? Sudah paham semuanya? Paham. Setelah itu, selanjutnya saya akan Bu Maria pengen tahu. Bu Maria pengen tahu seberapa paham sampai tentang materi yang Bu Maria berikan. Ini jumlahnya berapa ini? 27 anak. Oke, 27 anak. Bu Maria mau dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi tolong sebutkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Lagi kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 27 anak. Oke, silakan. Silakan berhitung 1 sampai 5. 2, 3, 4. 5. Oke, karena ini memang jumlahnya 27, jadi ada yang 5, ada yang 6, ada yang 5 ya? 5, 6 gitu ya? Oke, tidak apa-apa, memang jumlahnya kan ganjil gitu, oke. Diskusikan apa yang sudah Bu Maria berikan ini, habis itu nanti ada salah satu kelompok yang harus presentasi untuk mengungkapkan atau mempresentasikan apa yang sudah kamu pelajari, oke? Oke, silakan pelajari bersama-sama. Nanti ada satu kelompok yang akan Bu Maria tunjuk untuk mempresentasikan hasil. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang media diskusi kita. Jadi di gambar pertama terlihat di sini di gambar pertama kita bisa melihat kalau ada air. Air ini bisa kita gunakan untuk wudhu dan membersihkan istinja dan juga mandi wajib. Sedangkan di gambar kedua ada batu dan bisa digunakan untuk membersihkan istinja. Dan yang ketiga ada tisu juga bisa digunakan untuk membersihkan setelah istinja. Nah, pada gambar yang ketiga ada kayu. Pada gambar yang keempat ada gambar kayu, yaitu bisa kita gunakan untuk membersihkan istinja. Yang gambar kelima ada debu. Debu yang ada di meja bisa kita gunakan untuk bertayamum jika tidak ada air. Ini ada orang yang besar, kalau di perempuan biasanya dari atau di kelas laki-laki biasanya saat ini besar. Sekian presentasi dari kegiatan diskusi kami. Kami dari kelompok 3 institut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah melalui semuanya, kita sudah belajar materi, kita sudah diskusi, dan kita sudah presentasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Kalau toharo itu kita lalaikan, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Yang pertama tentang apa? Pengertian. Apa itu toharo? Bersuci. Kedua tentang macam-macam najis ada berapa? 3. Ada berapa hadas? 2.
Al-Fatihah. Kita menyanyikan lagu nasional, ya. Lagu yang Bu Maria pilih tentang Padamu Negeri. Bagimu negeri, jiwa selesai. Silakan duduk. Oke, setelah menyanyi Bu Maria pengen absen. Ya semua ini ada yang nggak masuk? Siapa? Alina. Kenapa Alina? Lomba. Badminton. Oke, hari ini Bu Maria akan menjelaskan tentang rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Sebelum Bu Maria masuk pada materi tersebut, Bu Maria pengen tanya, apakah kamu masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih tentang apa sih kita itu? Masih toharoh? Bersuci. Bersuci dari apa? Dari macam-macam najis ada berapa, Mbak? Kalau hadas ada berapa? Kecil dan besar. Sekarang kita lanjut pada materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan wudhu. Coba dibuka ayatnya, Mbak, Mas. Sama teman G, sama ketemu. Halaman berapa, Mbak? 12. Halaman 12 coba dilihat di situ. Di situ ada rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, ya. Oke. Coba dibaca di situ. Rukun wudhu itu ada berapa? Coba dibaca dulu. Oke, ada berapa di situ rukun wudhu, Mbak, Mas? Apa yang pertama? Niat. Yang pertama harus niat. Di mana itu letaknya niat? Di hati. Berapa? Berkumur. Nah, ini sebelumnya, ya, sebelum wudhu. Yang keempat, menghirup air dalam hidung. Dibuang kotorannya dalam hidung, ya. Terus yang kelima, mengusap seluruh kepala. Yang keenam, mengusap kedua daun telinga. Ini sunnah. Kalaupun enggak ya enggak. Ya, yang ke berapa sekarang? 7. Membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Yang ke-8, memilah-milah anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Oke, yang ke-9, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. 11, wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain. Yang ke-12, pembasuhan anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut atau tidak menunggu kering. Oke, sekarang setelah Bu Maria sudah menjelaskan tentang sunnah, rukun, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, coba sekarang sampean berkelompok lagi seperti yang kemarin. Sesuai dengan kelompok yang kemarin, kamu berkelompok di kelompoknya masing-masing. Silakan. Diskusikan dengan kelompok sampean tentang sunnah wudhu, rukun wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Silakan ditulis, ya, di lembaran ini silakan ditulis. Nah, sunnah-sunnah wudhu, rukun-rukun wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu.
disimak ya. Mulai kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyebutkan beberapa sunnah wudhu. 1. Membaca basmalah ketika memulai wudhu. 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. 3. Berwudhu. 4. Memasukkan atau menghisap air ke dalam wudhu. 5. Mengusap seluruh kepala. 6. Mengusap dua daun telinga luar dan dalam. 3. Membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. 8. Menjalankan anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. 9. Mendahulukan anggota. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Presentasi sudah dilakukan oleh teman sampean kelompok 4. Dari presentasi yang disampaikan oleh teman sampean itu tadi, ada nggak materi yang disampaikan itu sampai belum paham? Semuanya? Alhamdulillah, amin. Apa sih yang dibahas? Nama? Rukunan, rukun, sunnah, dan wudhu. Oke, mana mau tanya sih? Apa saja sih rukun-rukun wudhu itu ada berapa? Apa saja? Itu sunnahnya, itu rukunnya. Sekarang kalau sunnahnya ada berapa? 11 saja. Kedua, ke situ ya. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berwudhu. Yang keempat, yang kelima, usap seluruh wajah ke kepala. Sebagian kepala, bukan seluruh kepala. Ya, yang selanjutnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kemarin berikan pada sampai ini ada manfaatnya. Amin. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.